Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Jawa Lampung, berduka. 3 warga Tanggamus tewas dalam kecelakaan mobil travel di Jalan Tol Cipali, Jawa Barat. Pohon jati berukuran besar tumbang menimpa mobil dan motor di minimarket Kemiling, Bandar Lampung. Meski harganya telah naik, namun nelayan pesisir Bandar Lampung kesulitan mendapatkan BBM. Demo baru lewat tuh. Penolakan terhadap kebijakan kenaikan harga BBM belum berakhir di Lampung. Setelah para mahasiswa dan ormas, giliran kaum buruh dan serikat pekerja yang berunjuk rasa pada Selasa pagi. Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI itu bergerak dalam iring-iringan motor dan mobil. Tujuan masa adalah kantor DPRD dan Gubernur Lampung. Kedatangan massa disambut polisi dan kawat besi atau barir di depan pintu gerbang lingkungan Pemprov. Massa pun memprotes dan menggelar orasi sambil membawa sejumlah spanduk bertuliskan menolak kenaikan harga BBM. Selain menyampaikan aspirasi menolak kenaikan harga BBM, massa juga menuntut penghapusan Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka mendesak Gubernur dan DPRD Lampung segera menentukan upah minimum provinsi atau UMP yang terbaru dengan kenaikan hingga 20%, supaya perekonomian buruh tidak terpuruk. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Sudah harganya naik, bahan bakar minyak atau BBM masih sulit didapat. Kondisi memprihatinkan itu dialami para nelayan pesisir Bandar Lampung. Salah satunya yang ada di Teluk Cungkeng, Kecamatan Teluk Betung Timur. Nelayan mengeluh kini mencari BBM sudah seperti mencari emas, begitu sulit didapat. Mereka harus begadang dan antri lama untuk mendapatkan BBM. BBM di stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan juga dibatasi. Masing-masing nelayan hanya mendapat 10 liter. Padahal kebutuhan mereka untuk melaut lebih dari itu. Situasi makin sulit karena mereka dilarang membeli di SPBU. Kita mesen dulu. Oh begitu? Ya. Jadi nggak bisa langsung ke laut? Nggak bisa. Berapa hari itu, Kang? Ya, karena sehari, 2 hari. Baru dapat? Iya, baru dapat. Dijatah itu juga? Dijatah, nggak bisa lebih. Jadi nggak bisa langsung dapat. Kalau dulu kan ya di POM langsung. Ya harapannya pemerintah harap bantuannya lah untuk nelayan. Biar boleh gitu ya? Biar nggak susah. Nggak susah kemudian boleh beli di SPBU gitu ya? Nah, ini barusan beli tadi, Bang? barusan nyicil ini. Berapa liter itu? Ya sekitar 10 liter. 10 liter? Semalam. Dirigen? Oh semalam antrinya? Semalam. Minyak payah bener. Untuk memenuhi kebutuhan BBM, nelayan terpaksa membeli menggunakan motor di SPBU lalu memindahkannya ke mesin kapal mereka. Pemerintah didesak segera mengatasi kelangkaan BBM dan tidak mempersulit masyarakat untuk mendapatkan BBM. Kebutuhan BBM tidak dapat dibatasi, sebab apapun alasannya, BBM adalah salah satu kebutuhan utama masyarakat untuk menunjang bekerja pada segala profesi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kira-kira semuanya itu dari fondasi. Pemkot Bandar Lampung Selasa siang menurunkan 1 unit alat berat untuk menormalisasi drainase di Kelurahan Kedaung, Kecamatan Kemiling.
daerah ini dilanda bencana banjir bandang dan tanah longsor yang mengakibatkan satu rumah milik Supiah ambruk pada Senin siang lalu. Banjir bandang itu akibat sistem drainase terlalu sempit dan tidak mampu menampung debit air hujan yang kemudian meluap ke permukiman. Padahal daerah ini berada di hilir tempat dilewatinya air hujan dari sejumlah daerah. Jadi kemarin itu kan sekitar jam 12 lewat ya. Malam, Pak. Siang. Oh, siang. Hujan lebat, petir-petiran. Jadi cepet banget gitu. Jadi pas air dari jalan kan. Air dari arah jalan atas itu, Pak ya? Iya, dari jalan itu kan dari perumahan itu kan sini nggak mampu lagi. Jadi airnya udah di atas jalan mungkin. Pemkot Bandar Lampung juga menangani korban bencana di pesisir Gudang Lelang, Kecamatan Kangkung. Sehari sebelumnya, 2 rumah di pesisir ini ambruk akibat dihantam ombak setinggi 2 meter. Sebagian besar material bangunan dan perabotan rumah tercemplung ke laut. Para korban bencana dijanjikan akan mendapatkan bantuan biaya perbaikan rumah dari Pemkot. Artinya dibantunya itu sesuai dengan Pak Wali, dibantu atau tidaknya kan dilihat dalam keadaannya seperti apa. Itu yang bisa kita sampaikan. Yang tadi Pak Lurah ya, yang di Kelurahan Kangkung itu ada di Kecamatan Waras, itu kan sudah di ujung pantai gitu loh. Kita tinjau ke sana, memang yang 2 rumah kan sudah tidak ada lagi. Nah, yang 1 rumah kan dalam keadaan miring. 3 rumah di Bandar Lampung Senin siang ambruk akibat cuaca ekstrim. 2 rumah nelayan ambruk tercemplung ke laut akibat diterjang ombak tinggi dan 1 rumah di daratan ambruk oleh banjir bandang yang disertai tanah longsor. Musibah itu tidak merenggut korban jiwa. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Kabar gembira bagi para pegawai honorer. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB akhirnya membatalkan penghapusan pegawai honorer tahun 2023. Namun rekrutmen pegawai honorer baru dibatasi hanya sepanjang masa jabatan kepala daerah yang merekrutnya. Pegawai honorer yang sudah bekerja kini berpeluang jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Salah satunya di Pemkot Bandar Lampung yang tahun ini mendapat kuota merekrut 307 P3K, namun khusus untuk formasi guru saja. Untuk formasi lain masih diusulkan Pemkot ke Kemenpan RB. Para guru honorer diminta segera menyelesaikan semua prosedur pendataan yang kini sedang dikumpulkan oleh Badan Kepegawaian Daerah dengan batas waktu hingga 30 September 2022. Apa yang ada sesuai dengan persyaratan itu yang kita kirimkan. Karena minimal di situ ada bahasanya 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun walaupun kurang 1 hari kita tidak akan kirim. Respon kita Pak terkait adanya batal karena banyaknya protes dari pejabat daerah di daerah lain mengenai adanya penghapusan honorer di tahun 2023 nanti Pak. Kalau kita hanya menunggu instruksi, ini kan kebijakan pusat. Pemkot kini masih menunggu petunjuk teknis rekrutmen P3K yang diprediksi pelaksanaan paling lambat awal tahun 2023. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah, Bandar Lampung memiliki sekitar 5.400 pegawai honorer. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.